Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sobat HP dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Mukhtar Romi, Widya Suara, Pusika Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perpajakan pelaksanaan belanja satuan kerja. Kali ini saya lanjutkan dengan pembahasan soal dan jawabannya. Mudah-mudahan dengan pembahasan tanya jawab perpajakan pelaksanaan belanja satuan kerja, maka pemahaman kita terhadap perpajakan atas pelaksanaan belanja di satuan kerja menjadi lebih mantap. Baik, kita mulai saja dengan pembahasan pertama. Pembahasan pertama adalah tentang PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah PPh terkait dengan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Pertama, gaji. Diketahui data sebagai berikut: nama, kemudian gaji pokok, tunjangan jabatan, kemudian status. Status ini adalah K3, artinya menikah dengan 3 anak. K2 menikah dengan memiliki 2 anak. Kemudian K1 menikah dengan memiliki 1 anak. TK ini tidak menikah. Kemudian K ini artinya menikah tanpa anak. Kemudian keterangannya ada yang PNS sama non PNS atau PPN, PN, pegawai pemerintah, non pegawai negeri. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa PPh pasal 21-nya. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai? Baik, ini contoh ilustrasinya bagaimana menghitung PPh pasal 21 atas gaji pegawai. Pertama, gaji pokok, kemudian ditambah tunjangan istri 10%, kemudian ditambah tunjangan anak per anak 2%. Kemudian ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan beras menjadi penghasilan bruto. Kemudian terkait dengan penghasilan rutin terhadap pegawai diberikan pengurang berupa biaya jabatan sebesar 5% kali penghasilan bruto dan 4,75% kali gaji plus tunjangan keluarga. Kita kurangkan hasilnya dari penghasilan bruto menjadi penghasilan neto. Penghasilan neto kemudian kita kalikan 12 menjadi penghasilan neto yang disetahunkan. Kemudian kita kurangkan dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Untuk WP 54 juta, kemudian ditambah untuk WP yang kawin tambah 4.500.000, ditambah tanggungan. Misalkan 3 anak, berarti 3 kali 4.500.000, 13.500.000. Total pengurangnya 72 juta untuk kasus K3. Penghasilan neto disetahunkan dikurangi dengan PTKP sama dengan penghasilan kena pajak. Di contoh kasus AD, maka PKP-nya adalah 12.875.394 dibulatkan menjadi 12.875.000. Kemudian PPh 21 setahunnya berarti karena di bawah 50 juta kali 5%. 5% kali 12.875.000 sama dengan 643.750. Ini PPh 21 setahun. Sehingga PPh pasal 21 sebulannya sama dengan 643.750 dibagi 12 sama dengan 53.646. Ini contoh yang pertama ya untuk penghitungan PPh 21 atas pegawai. Contohnya untuk AD
Kemudian untuk yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini sama dengan perbedaan di pegawai yang terakhir yang ke-6 ini dia tidak memiliki NPWP, sehingga ada tambahan tarif 20% lebih tinggi karena tidak memiliki NPWP. Baik, dengan mempelajari bagaimana perhitungan PPh pasal 21 untuk gaji pegawai, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan bagaimana menghitung PPh 21 atas gaji kita masing-masing. Coba ya, setelah ini nanti bisa dicoba berapa PPh pasal 21 atas gaji kita, kemudian nanti hasilnya kita cocokkan dengan perhitungan PPh pasal 21 yang ada di aplikasi GPP. Oke ya, mudah-mudahan jelas untuk penghitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai. Yang B, kita lanjutkan dengan perhitungan PPh pasal 21 atas kekurangan gaji. B, kekurangan gaji. Baik, selanjutnya kita hitung PPh pasal 21 atas kekurangan gaji. Berarti di sini ada gaji baru, gaji setelah kenaikan, dan gaji lama, gaji sebelum kenaikan. Untuk PPh pasal 21-nya, berarti nanti kita kurangkan berapa PPh pasal 21 atas gaji baru dengan PPh pasal 21 di daftar gaji yang lama. Contoh, jika diterima SK kenaikan gaji berkala atas nama Bayu per 1 Oktober tahun 2020, dengan gaji pokok 5.340.000. Hitunglah berapa PPh pasal 21 atas pengajuan pembayaran rapel gaji yang dilakukan pada bulan Desember tahun 2020. Jadi KGB-nya ini per 1 Oktober, kemudian baru diajukan penyesuaian gajinya di bulan Desember setelah pengajuan gaji bulan Desember, sehingga ada rapel selama 3 bulan, Oktober, November, Desember. Bagaimana perhitungannya? Untuk perhitungannya pada prinsipnya sama dengan perhitungan pada daftar gaji bulanan. Untuk perhitungan PPh pasal 21 atas rapel gaji pada prinsipnya sama dengan perhitungan gaji bulanan atau gaji induk. Jadi kita buat daftar gaji setelah kenaikan, kemudian kita kurangkan dengan daftar gaji sebelum kenaikan. Kemudian PPh pasal 21 atas rapel gaji adalah selisih antara perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan gaji baru dikurangi dengan perhitungan PPh pasal 21 atas gaji sebelum kenaikan. Kemudian mulai bulan Januari tahun 2021, PPh pasal 21 atas nama Bayu ini sudah mengikuti PPh pasal 21 sesuai dengan gaji baru setelah KGB. Oke ya, mudah-mudahan semakin jelas bagaimana kita menghitung PPh pasal 21 atas gaji pegawai. Untuk menguji sejauh mana pemahaman kita menghitung PPh pasal 21 atas gaji pegawai, kita bisa menggunakan gaji kita sendiri sebagai dasar perhitungannya, kemudian nanti hasilnya kita bandingkan dengan PPh pasal 21 yang ada di aplikasi GPP. Baik, kita lanjutkan ke tunjangan penyuluh, masih terkait dengan PPh pasal 21. Tunjangan penyuluh akun 511522 adalah honor untuk penyuluh non-PNS, termasuk penyuluh agama non-PNS. Contoh, dibayarkan honor penyuluh agama pada Kandepak sebesar 2.600.000. Hitung berapa PPh pasal 21-nya. Penyuluh dalam perhitungan PPh pasal 21 termasuk dalam kategori pegawai, sehingga untuk perhitungan PPh pasal 21-nya sama dengan tarif pasal 17 dikalikan penghasilan dikurangi dengan PTKP. Karena penghasilannya di bawah PTKP, maka pembayaran honor kepada penyuluh tidak dipotong PPh pasal 21.
Oke ya. Kita lanjutkan dengan perhitungan PPh pasal 21 atas uang makan. Diketahui nama, golongan, kemudian jumlah kehadiran, uang makan per hari, kemudian diminta untuk menghitung berapa PPh pasal 21-nya. Nah, ini perhitungannya tinggal dikalikan jumlah kehadiran kali uang makan per hari. Kemudian untuk golongan 4 dikalikan dengan 15%, kemudian golongan 3 dikalikan dengan 5%, golongan 2 0%, kemudian golongan 1 juga 0%. Oke ya, mudah untuk perhitungannya. Jadi tinggal dikalikan jumlah hari dikalikan jumlah uang makan per hari, ketemu jumlah kotor, kemudian jumlah kotor dikalikan dengan tarif PPh pasal 21 sesuai dengan golongan, maka akan ketemu berapa PPh pasal 21-nya. Oke, kita lanjutkan. Hitunglah PPh 21 atas honor pengelola keuangan. Diketahui nama, kemudian golongan, jabatan, dan jumlah honornya. Kemudian diminta untuk menghitung berapa PPh pasal 21. Ini juga sama, perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai, atas PNS, ini dihitung sesuai dengan golongan. Golongan 4 15%, golongan 3 5%, golongan 1 dan 2 0%. Sehingga perhitungan PPh pasal 21 atas honor yang diterima oleh PNS ini sesuai dengan golongan. Golongan 4 15%, kemudian golongan 3 5%, golongan 1 dan 2 0%. Hingga ketemu jumlah PPh pasal 21-nya adalah sebagai berikut. Oke ya, kita lanjutkan. Honor pokja pengadaan. Diketahui nama, kemudian golongan atau status, kemudian jabatan dan jumlah honor. Diminta untuk menghitung PPh pasal 21-nya. Ini juga sama untuk PNS sesuai dengan golongan. Sedangkan untuk non-PNS atau PPN-PN ini kita kategorikan sebagai peserta kegiatan. PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan adalah tarif pasal 17 kali jumlah penghasilan bruto. Karena di bawah 50 juta maka 5% tarifnya dikalikan penghasilan brutonya 700 sama dengan 35.000 untuk yang non-PNS. Oke ya, sampai di sini saya kira tidak ada masalah. Kita lanjutkan. Honor peserta kegiatan. Hitunglah PPh 21 atas peserta kegiatan sebagai berikut. Diketahui nama, kemudian statusnya ada PNS, kemudian PPN-PN dan undangan. Sedangkan jumlah honor yang diterima ini sama. Diminta untuk menghitung berapa PPh pasal 21-nya. Ini juga sama untuk PNS sesuai dengan golongan. Golongan 4 15%, golongan 3 5%, golongan 2 0%. Kemudian untuk PPN, PN dan undangan, PPh pasal 21-nya adalah 5% kali jumlah kotor sama dengan 10.000. Sehingga jumlah bersih yang diterima 190.000. Oke ya, untuk honor peserta kegiatan juga tidak ada masalah. Oke ya, untuk perhitungan PPh pasal 21 peserta kegiatan untuk PNS sesuai dengan golongan. Kemudian untuk yang non PNS ini sesuai dengan tarif pasal 17 dikalikan penghasilan brutonya. Baik, kita lanjutkan dengan honor narasumber. Ini termasuk kategori bukan pegawai. Jadi tingkat mojo misalkan non PNS ber-NPWP menerima honor sebesar 10 juta
maka perhitungan PPh pasal 21-nya adalah 5% kali 50% kali 10 juta. Jadi DPP-nya adalah 50% kali penghasilan bruto. Sehingga PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 250.000. Berasal dari 5% kali 5 juta. Yang kedua, Heri Triantoko, auditor BPK golongan 4, diundang sebagai narasumber seminar audit PBJ dengan honor 5 juta. Karena PNS, maka perhitungan PPh pasal 21-nya adalah 15% kali 5 juta sama dengan 750.000 sesuai dengan golongannya. Oke ya, sampai di sini saya kira tidak ada masalah. Kita lanjutkan. Honor pekerja harian atau bulanan. Penerima upah harian mingguan, satuan, dorongan, dan uang saku yang jumlahnya melebihi 450.000 per hari, tetapi tidak melebihi 10.200.000 per bulan, atau tidak dibayar secara bulanan, dikenakan potongan PPh pasal 21 sebesar 5% kali upah harian dikurangi 450.000. Misalkan Bento bekerja mengecat gedung kantor Pusiklat selama 5 hari dengan upah per hari 250.000. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21-nya? Karena upah seharinya adalah 250.000 atau masih di bawah 450.000, maka terhadap pembayaran upah kepada Bento tidak dipotong PPh pasal 21. Oke, kita lanjutkan dengan honor atas wajib pajak luar negeri. Ini dikenakan PPh pasal 26. Besarnya adalah 20% kali penghasilan bruto. Sebagai contoh, sebuah kementerian membayar artis dari Australia untuk melakukan promosi wisata Indonesia di negaranya sebesar $1.000. Dengan gross pada saat itu adalah 15.000. Maka PPh pasal 26 yang dikenakan terhadap artis tersebut adalah 20% kali 15.000 kali 1.000 sama dengan 3 juta. Baik, kita lanjutkan ke PPh pasal 22 dan PPN. Pertama, transaksi pembelian konsumsi. Membayar tunai pembelian makanan siap saji dari sebuah restoran untuk keperluan rapat sebesar 800.000. Pertama, perhitungan PPh pasal 22. Pembelian makanan siap saji di restoran pada dasarnya harus dipungut PPh pasal 22. Tetapi karena nilainya tidak melebihi 2 juta, maka pembelian tersebut tidak dipungut PPh 22. Kemudian bagaimana dengan PPN-nya? Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya merupakan jenis barang yang tidak dikenai PPN, sehingga atas pembelian tersebut tidak dipungut PPN. Baik, kita lanjutkan. Pembelian ATK. Membayar tunai pembelian ATK 2.500.000 dan 10 buku pelajaran 1.500.000 dari toko buku perwira. PPh pasal 22-nya karena sudah melebihi 2 juta, maka dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% kali 4 juta sama dengan 60.000. Kemudian untuk PPN-nya, buku pelajaran dibebaskan dari PPN, sehingga hanya PPN dari pembelian ATK yang dipungut. Besarnya adalah 10% kali 2.500.000 sama dengan 250.000. Baik, kita lanjutkan ke pembelian peralatan. Pokja Pengadaan melakukan pembelian 3 unit laptop kepada CV Data sebesar 33 juta. Harga sudah termasuk PPN.
Berapa PPN dan PPh pasal 22 yang harus dipotong di SPN? PPN-nya adalah sebesar 10% kali dasar pengenaan pajak. Jadi nilai setelah dikurangkan dari PPN, setelah dikeluarkan PPN-nya. 10% kali 100 per 110 kali 33 juta sama dengan 10% kali 30 juta sama dengan 3 juta. Perhitungan PPh pasal 22. Karena pembelian komputer sudah melebihi nilai 2 juta, maka dipungut PPh pasal 22-nya sebesar 1,5% kali dasar pengenaan pajak. 1,5% kali 30 juta sama dengan 450.000. Kemudian dalam hal CV Datas merupakan wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 M dalam 1 tahun pajak, maka dipotong PPh final dengan tarif sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam PP 23 tahun 2018. Syaratnya CV Datas harus melampirkan surat keterangan dari KPP. Sobat AP, baiklah kita lanjutkan ke PPh pasal 23 dan PPN. PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan atas penyerahan jasa. Contoh di sini yang pertama adalah perbaikan kendaraan dinas. Dibayarkan kepada bengkel Maju Terus perbaikan 5 unit kendaraan dinas sebesar 27.500.000 termasuk PPN. Dengan rincian pembelian suku cadang 25 juta dan biaya jasa 2.500.000. Berapakah PPN dan PPh yang harus dipotong pada SPM? Pertama, perhitungan PPN-nya. PPN-nya sama dengan 10% kali 100 per 110 kali 27.500 sama dengan 2.500.000. Sedangkan PPh 23-nya ini khusus untuk jasanya sebesar 2%. 2% kali 100 per 110 kali 2.500.000 sama dengan 34.091 rupiah. Sedangkan untuk PPh pasal 22-nya adalah untuk pembelian suku cadangnya sebesar 1,5% kali 100 per 110 kali 25 juta sama dengan 454.546 rupiah. Baik, kita lanjutkan ke jasa boga atau catering. Pustikat B pada tanggal 12 Maret 2020 membayar jasa catering kepada CV Kaos, sebuah perusahaan jasa boga, untuk kegiatan diklat dengan pembayaran 14 juta. Maka dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% kali 14 juta sama dengan 280.000. Sebagai catatan bahwa barang berupa makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran, hotel, warung, serta jasa boga atau catering tidak dikenakan PPN. Hal ini sesuai dengan pasal 4A Undang-Undang 42 tahun 2009 tentang PPN. Contoh objek PPh pasal 23 selanjutnya adalah sewa kendaraan. Kemenkyu menyewa sebuah bus dari PT Bus Kita, sebuah perusahaan persewaan bus, dengan pembayaran pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar 4 juta termasuk PPN. Maka perhitungan PPh pasal 23-nya adalah 2% kali 100 per 110 kali 4 juta sama dengan 72.727. Sedangkan PPN-nya sama dengan 10% kali 100 per 110 kali 4 juta sama dengan 363.636. Baik, itu contoh untuk PPh pasal 23 dan PPN.
Sobat HP, kita lanjutkan ke PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN. Contoh objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah sewa gedung. Badan Pusat Statistik menyewa ruang pertemuan untuk seminar tentang sensus penduduk 2020 dengan jumlah pembayaran 3 juta belum termasuk PPN. Karena belum termasuk PPN, maka ini menjadi DPP atau dasar pengenaan pajaknya. Sehingga untuk perhitungan PPN-nya langsung dikalikan 10% kali 3 juta sama dengan 300.000. Sedangkan PPh pasal 4 ayat 2-nya juga sama 10% kali 3 juta sama dengan 300.000. Baik, kalau untuk jumlah pembayarannya diketahui belum termasuk PPN, maka untuk PPN-nya langsung kita kalikan dengan jumlah pembayaran. Demikian juga untuk PPh-nya. Tanpa perlu mengalihkan dengan 100/110 sebagai dasar pengenaan pajaknya. Baik, PPh pasal 4 ayat 2 yang selanjutnya adalah jasa konstruksi. Setelah melalui lelang, KPP Pari menyetujui kontrak atas jasa konstruksi renovasi gedung kantor senilai 990 juta termasuk PPN dengan PT Perkasa Raya, sebuah perusahaan di bidang jasa konstruksi kualifikasi non kecil. Berapa PPN dan PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong pada SPM? Untuk PPN-nya, karena diketahui nilai kontraknya adalah termasuk PPN, maka harus kita keluarkan dulu PPN-nya dengan cara mengalihkan 100/110 kali nilai kontrak. Kemudian kita kalikan dengan 10%, itulah jumlah PPN-nya. Kemudian untuk PPh pasal 4 ayat 2-nya juga sama, tarif PPh pasal 4 ayat 2 kita kalikan dengan DPP. 3% kali 900 juta sama dengan 27 juta. Sobat HP, demikian tadi contoh soal dan jawaban perhitungan pajak mulai dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN. Mudah-mudahan pembahasan tadi melengkapi 2 pembahasan sebelumnya, sehingga kita semakin paham bagaimana perhitungan perpajakan atas belanja satuan kerja. Mudah-mudahan pembahasan tadi bermanfaat. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.